Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ibu bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ke-18 ini Allah memperkenankan saya bertemu dengan ibu bapak untuk kedua kalinya. Jadi saya panginten pertemuan kedua setelah pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan Allah perkenankan ada pertemuan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Tapi kalau tidak diperkenankan Allah bertemu dalam pertemuan ketiga, keempat, seterusnya, mudah-mudahan diperkenankan bertemu di surganya. Dan itu harus menjadi obsesi kita semua, obsesi untuk bisa masuk surga bersama dalam kebaikan dengan orang-orang baik. Sehingga saya yakin ibu bapak pernah dengar hadis ini, kalau nanti di surga kita tidak bertemu, tanyakan pada Allah supaya Allah berkenan dengan keinginan kita semua, memperkenankan bisa bertemu di taman yang indah di surganya kelak. Itu hadis itu penting disampaikan oleh Nabi dalam keadaan beliau juga menangis, saking pentingnya bahwa kita punya obsesi untuk bisa masuk surga bersama. Sengaja nih sampaikan begini dulu sebelum masuk ke materi. Insya Allah 2 hari lagi ibu bapak akan ketemu dengan 10 hari terakhir Ramadan. Salah satu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sepanjang hidupnya selama Ramadan adalah beriktikaf di 10 hari terakhir. Dan kalau ibu bapak mengakses literatur tentang iktikaf, ibu bapak akan ketemu Nabi selalu mengajak anggota keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya diajak. Itulah yang kemudian seharusnya menjadi komitmen kita bersama. Karena biasanya ngajak aktivitas kebaikan itu udah susah. Kami diajak balanja gampil. Yo, orang jalan-jalan. Kalau diajak kebaikan itu udah susah. Ada saja alasannya. Itu komitmen yang harus kita bangun. Ibu bapak yang Allah muliakan, saya ingin ngajak kita ngaji sejenak di pagi ini, tanggal 18 Ramadan ini, dengan judul yang sebetulnya sih tidak provokatif judul ini, karena dalam bahasa Arabnya terjemahannya memang seperti ini. Jadi Quran surat Muhammad, kalau ibu bapak sedang memegang mushafnya boleh dibuka. Quran surat Muhammad ini turunnya di Madinah. Dalam satu penjelasan sekitar tahun ketiga Hijrah, ketika Nabi SAW itu menghadapi ancaman penyerangan dari orang-orang musyrikin Quraisy yang bekerja sama, berkoalisi dengan orang-orang Yahudi di Madinah, suku Bani Nadir, suku Bani Kainuqa, yang tersingkir peran mereka secara politik dan ekonomi dengan berkembangnya masyarakat Islam dengan peradaban yang makin hari itu makin bisa menjawab tantangan zaman. Sementara peradaban yang dibangun sebelumnya di Madinah oleh orang-orang Yahudi itu makin hari makin tidak bisa menjawab tantangan zaman. Jadi kalau beragama itu kita berharap bisa lestari, beragama dianut tidak cuma oleh kita, tapi nanti juga dijadikan panduan oleh anak, menantu, cucu, cicit kita kelak, maka agama itu harus dipahami dalam pemahaman yang bisa menjawab tantangan zaman. Karena agamanya pasti tidak akan berubah, tapi pemahaman beragama itu bisa berubah. Bisa demikian ketinggalan zaman, bisa demikian selaras dengan perkembangan zaman. Inilah yang kemudian ingin saya ajak ibu bapak untuk menguraikan bagaimana menolong Allah. Ngaji kita ini bedah ayat di ba'da subuh
Kebetulan saya di pesantren Nagrak Darang dan Purwakarta. Kalau satu waktu ibu bapak ke daerah Purwakarta dari Cikalong Wetan, ya kurang lebih sekitar 20 menit lah dari Cikalong Wetan, pinggir jalan nanti ketemu dengan tempat ini. Ibu bapak, mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Saya ulang sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Terjemahannya dari aspek kebahasaan, kalau biasanya terjemahan yang ibu bapak pegang itu sudah ditambah penjelasan yang dianggap kira-kira bisa dipahami lah gitu. Terjemahannya memang, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, tidak menggunakan kata kurung dan lain sebagainya. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukan kalian, posisi kalian. Bukan cuma kita sekarang di era modern yang makin rasional ini, tapi juga para sahabat Nabi ketika menjelaskan beliau ayat ini sempat bertanya, bagaimana menolong Allah? Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan semesta alam yang kekuasaannya maha mutlak, tidak butuh pendamping, tidak butuh tandingan, karena dia bisa melakukan semua hal oleh dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun. Bahkan Allah bisa demikian murka kalau ada orang menganggap Allah butuh bantuan, sehingga kemudian disandingkan dengan apapun atau siapapun yang dianggap punya kedudukan yang setara dengan Tuhan. Allah bisa murka kalau dianggap dia butuh pendamping, butuh tandingan dalam melakukan tugasnya. Sementara ayat ini menegaskan, wahai orang yang beriman, yang diseruni orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Ini sekali lagi turun di Madinah ketika Nabi SAW sedang mengalami ancaman penyerangan dari pasukan musuh yang berkoalisi untuk menghancurkan peradaban Islam yang baru saja tegak, baru saja berkembang, sedang butuh konsolidasi, sedang membutuhkan bimbingan, motivasi, dan lain sebagainya. Mari kita lihat dalam penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk yang kemudian masuk kategori menolong Allah, supaya kemudian tidak berhenti jadi pertanyaan yang tidak terjawab, gimana menolong Allah itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala amma alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu. Amma alimta annaka law udtahu lawajadani indah. Ya ibna adam, istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabb, wa kaifa at'imuka, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta annahu istat'amtuka abdi fulanan falam tut'imhu. Amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Ya ibna adam, istasqaituka falam taskini. Qala ya Rabb, kaifa askika wa anta rabbul alamin. Qala istasqaka abdi fulanan falam taski. Amma innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Rawahu Muslim.
Teks hadis ini saya tambahi beberapa hal, misalkan dengan sallallahu alaihi wasallam, azza wa jalla dan lain sebagainya, sebagai penegasan penghormatan, ihtiram yang tidak bisa tidak harus melekat. Ini rada penting saya sampaikan ini ya, sebagai intermezzo. Saya ditanya karena orang pesantren, kemudian backgroundnya pendidikan agama dan lain sebagainya, tentang perbedaan ketika seseorang membaca dalam tasyahudnya menggunakan Sayyidina dan tidak Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini jawabannya persis seperti yang sedang saya tunjukkan pada ibu bapak. Jadi kalau saya menulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tulisan, itu teks aslinya nggak ada. Teks aslinya dari nabinya tidak ada. Dan ketika setiap orang yang kemudian pernah belajar agama rada intens gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia intens, dia biasanya tidak berani tuh menuliskan nama Muhammad tanpa embel-embel sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian ibu bapak nanya, kenapa harus pakai ini? Ini ihtiram, penghormatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara saya menjawab pada orang yang menyebutkan, ya Ustaz, teks dari nabinya nggak ada sallallahu, nggak ada Sayyidina. Tapi orang-orang seperti saya yang sejak kecil tinggal di pesantren, rasanya nggak pas kalau sama Nabi tidak menyebutkan penghormatan dengan Sayyidina. Kayak saya panggil Pak Saipul, nggak berani saya manggil namanya langsung. Da asli nama ayah Kangjeng Nabi. Nabi itu sangat rendah hati dan sebagainya. Malaikat memanggilnya dengan sebutan yang mulia, sahabat memanggilnya sebutan yang mulia. Tidak pernah jadi perdebatan itu. Sebetulnya dulu nggak pernah jadi perdebatan, sekarang jadi perdebatan. Jadi kalau orang nulis tadi sallallahu alaihi wasallam, seorang bilang tuh kudu make kieu tuh. Bahkan ada orang kawan-kawan saya yang alumni, biasanya alumni Saudi, itu nggak boleh disingkat jadi SAW, harus lengkap sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi aja disingkat, jika ngirim WA, ASS, WRWB, masa untuk Nabi disingkat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kawan-kawan yang sejak kecil dilatih oleh guru-gurunya mengucapkan kepada Nabi dengan menjelaskan dengan ihtiram, dengan penghormatan Sayyidina Muhammad. Tak berani nyebut namanya langsung, terbawa dalam sholatnya dan lain sebagainya. Untuk alasan itu secara fikih maka sebetulnya nggak ada masalah, karena bukan mau membuat sesuatu hal yang baru, tapi sebagai penghormatan pada Nabi SAW. Ini saya sampaikan karena sering jadi pertanyaan. Mari kita lihat sekali lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW menyatakan, ini sudah saya terjemahkan, saya lupa. Di hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepada hambanya, pada kita, wahai manusia, aku sakit, engkau tidak menjenguk aku. Tentu orang itu kaget. Ya Rabb, bagaimana mungkin engkau sakit? Bagaimana mungkin aku menjenguk engkau? Bukankah engkau Tuhan semesta alam? Apa jawaban Allah? Engkau tidak tahu tetanggamu di belakang masjid itu sakit. Andai kata engkau menjenguk dia, andai kata engkau menengoknya, engkau akan temukan aku ada di sisinya. Wahai manusia, aku kelaparan, tapi engkau tidak memberi aku makan. Tentu kaget kita. Engkau Tuhan semesta alam, bagaimana aku bisa memberi engkau makan? Engkau enggak butuh apa-apa. Allah kemudian menegaskan, tetangga kamu yang di samping masjid itu kelaparan dan engkau tidak memberinya makan. Andai kata engkau memberinya makan, engkau akan temukan aku ada di sisinya. Wahai manusia, aku kehausan, aku butuh minum, tapi engkau tidak memberiku minum. Jawaban manusia sama. Bagaimana mungkin aku memberi engkau minum ya Rabb? Engkau Tuhan semesta alam.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tetanggamu, saudaramu, kenalanmu boleh jadi kehausan, tapi karena engkau tidak peduli, engkau tidak memberinya minum. Padahal kalau engkau memberinya minum, lawajadtani, engkau pasti akan menemukan aku ada di sisinya, dan engkau pasti akan menemukan balasan perbuatanmu ada di sisiku. Ibu bapak yang Allah muliakan, dari sini sudah dapat gambaran jelas kita. Allah meminta pertolongan kita bukan dengan melakukan sesuatu untuknya yang sama sekali tidak dibutuhkan olehnya. Nabi SAW pernah menegaskan, andai kata semua manusia dan jin seluruh dunia kompak semuanya sujud pada Allah, Allah tidak makin mulia, Allah tidak makin tinggi, karena dia sudah mulia dengan sendirinya, sudah kita menyebutnya subhanahu wa ta'ala, sudah maha tinggi dengan sendirinya. Dan andai kata semua manusia dan jin kompak untuk kufur kepadanya, Allah tidak menjadi rendah dan tidak menjadi hina, karena dia sudah mulia dan tidak mungkin hina. Ini penegasan bahwa sebetulnya jangan sampai ada di antara kita yang merasa sudah berbuat sesuatu pada Allah. Ya Allah, abdi tos tahajud dugi ka 7 wengi teu liren-liren, sok atuh ya Allah kabulkeun abdi hoyong mobil Alphard misalkan. Di kita kan banyak yang merasa sudah berbuat sesuatu pada Allah sehingga berani nagih. Ya Allah, saya sudah bersedekah ke Masjid Al-Ad dan lain sebagainya 7 juta. Ya Allah, sok atuh ya Allah kabulkeun pun anak teh teh acan aya wae nu ngicepan acan. Itu kan yang sering kita komplain pada Tuhan, merasa sudah berbuat sesuatu. Lewat informasi Nabi tadi, Allah nggak butuh yang kita lakukan. Walaupun untuk puasa memang ada hadis yang spesial. Pernah dengar ya ibu bapak ya? Kullu amal ibni Adam lahu, semua perbuatan baik manusia baginya, illa saum, kecuali puasa. As-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana adzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi kalau ada orang ditanya apa balasan puasa, enggak tahu, karena Allah menyebutkan aku sendiri akan membalasnya. Imam Ghazali menyebutkannya sirrun, rahasia puasa, balasannya hanya Allah. Tapi kisi-kisinya Nabi sampaikan, nanti orang yang berpuasa itu tidak akan dipanggil namanya di akhirat, tapi dipanggil aktivitasnya. Ayyuhas saimun, wahai orang-orang yang berpuasa, udkhuluha, masuk ke pintu surga yang diberi nama pintunya Ar-Rayyan. Khusus puasa itu ada hadis spesial menjelaskan bahwa Allah menyatakan untukku puasa kamu itu. Balik lagi pada penjelasan ini, dari penjelasan Nabi ini ibu bapak yang Allah muliakan, sudah tergambar di kita bahwa kalau kemudian ada pertanyaan bagaimana menolong Allah itu dengan membantu sesama, menolong orang di sekitar kita dengan kemampuan kita masing-masing sesuai kapasitas. Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya, saya berharap ibu bapak ikutin ini ya, pulang dari sini hafal. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Sekali lagi, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Ini cara saya ke santri sebetulnya, supaya hafal diulang-ulang. Nanti boleh sama ketua DKM ditanya, yang hafal hadiahnya lebaran janten, itu aja lah. Yang tidak hafal tidak jadi lebaran. Ini penting disampaikan, terutama dipahami oleh kita, karena ini rumus yang membuat kita kemudian tidak punya pilihan kecuali yakin. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi.
Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Saya merasa ini sangat-sangat penting, terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Individualisme, egoisme itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita di kota. Sanas kita katanya ibu bapak di kota. Itu sudah menjadi bagian katanya. Orang kota itu pasti individualis, pasti egois. Ibu bapak nggak terima nggak apa-apa, tapi itu penjelasan yang membuat kenapa kehidupan di kota itu dianggap kehidupan yang sakit. Sehingga secara sosiologis dan psikologis orang butuh mudik, karena mudik itu mengembalikan dia kepada kemanusiaannya semula. Yang di kota biasanya tegur sapa hanya basa-basi dan lain sebagainya, ketika pulang ke kampung ditanya banyak orang dan sebagainya. Makanya kemudian mudik itu tidak bisa tidak, harus difasilitasi oleh pemerintah. Karena mudik itu, saya pernah baca paper yang rada panjang tentang mudik secara psikologis. Itu mudik itu menyembuhkan kemanusiaan kita yang tercerabut ketika di kota. Karena bersaing, mencari nafkah dari pagi buta sampai malam buta, terus menerus memenuhi kebutuhan hidup yang tidak pernah terpenuhi. Nah ketika mudik, dia jadi manusia lagi. Orang yang di kotanya ditunjuk-tunjuk sama atasannya, di kampung bisa dengan bangga nunjuk-nunjuk orang. Iya pangmokeun, iya pangmokeun, iya pangmokeun. Orang yang di kotanya kemudian tersingkirkan, terkalahkan, begitu mudik dia pakai mobil baru dan semua orang menganggap dia berhasil. Hebat nih mobilnya baru, padahal karek nyewa misalkan dari rental 3 hari. Atau dia terpaksa harus ngambil mobil walaupun nanti habis mudik dijabel deui ku dealer, nggak ada masalah. Yang penting balik mudik dianggap manusia sukses dan lain sebagainya. Karena itu mudik itu menyehatkan. Jadi saya termasuk yang kasihan pada ibu bapak yang tidak punya tempat mudik. Ulang, naonannya mudik, capek-capek, ka jauh-jauh, ka macet-macet. Mudik itu menyembuhkan. Jauh jaraknya, capek luar biasa, keluar biaya, tapi menyembuhkan. Secara psikologis kembali pada manusia. Diuongke dari Jakarta pulang ke Tegal. Di sininya ditunjuk-tunjuk orang, ini ambilin, ambil toge, ini ambilin tahu. Pulang dia ke Tegal, jadi orang-orang yang dianggap berhasil, sukses. Karena itu lewat hadis ini saya sedang memberikan penegasan, kalau kita berharap dalam hidup yang kita jalani, di keseharian kita yang penuh dengan cobaan, ujian, permasalahan, tantangan dan sebagainya, kita berharap Allah menolong kita, maka rumusnya adalah bantu sesama kita. Bantu orang sekitar kita. Gimana cara membantunya? Ya bantu dengan kapasitas kita. Biasanya menjelang lebaran di grup WA itu beredar, abdi icalan nastar, di share fotonya. Nanti biasanya ada orang iseng, asik tester atau meuli henteu ngabantuan henteu ngan menta we dan sebagainya. Orang-orang seperti itu yang selalu ingin memanfaatkan orang lain, percayalah tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kalau ibu bapak kawannya sedang memulai jualan, bantu dia beli produknya. Jangan kau orang mah harga temennya, harga teman kabatur 20.000 sama dia ditawar 5.000, modalnya jangan ada dan sebagainya. Bantu. Kalau kawannya sedang mencoba untuk merintis bisnis, bantu dia beli produknya dan sebagainya sesuai kapasitas kalian masing-masing, tidak muluk-muluk dan sebagainya. Hadis ini sedang memberikan penegasan kalau kita berharap Allah menolong kita karena kita sangat butuh pertolongan Allah, bantu orang sekitar kita. Terlebih lagi di bulan Ramadan, terlebih lagi kita baru saja berikhtiar untuk bangkit dari pandemi yang luar biasa mengkhawatirkan. Kalau data yang saya baca, mungkin data saya salah, 4 juta itu orang miskin baru karena dampak pandemi. 4 juta itu yang terdata. Jadi mudah-mudahan ibu bapak tidak termasuk yang di sini. 4 juta orang miskin baru. Jadi kalau kemudian tidak ada care dari sekitarnya, ini bisa berkembang menjadi hal yang lebih mengkhawatirkan. Ibu bapak yang Allah muliakan, dalam penjelasan yang lain Nabi SAW memberikan
apa ya? Ini amal yang cerdas. Bukankah orang-orang seperti kita nih butuh tips-tips, kiat-kiat bagaimana beramal yang sedikit tapi bernilai luar biasa besar. Dari informasi yang disampaikan Nabi tadi, kalau berharap Allah menolong kita, bantu Allah dengan menolong sesama, maka Nabi menguraikan kurang lebih lah yang kemudian bisa jadi panduan kita untuk beramal yang mungkin sedikit di sela-sela aktivitas kita yang demikian banyak, padat, dan membutuhkan keterlibatan serius, tapi bisa mendapatkan dampak yang luar biasa. Wa habbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim wa takshifu anhu kurbah au takdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an wala an amsi ma akhi fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, yakni Masjid Nabawi syahran. Ini sebetulnya hadis panjang. Redaksinya kalau saya kutip semua, ini 3 kali ini redaksinya. Jadi ada sahabat Nabi beberapa datang pada beliau dan bertanya hal yang sama. Ma ahabbul amal ilallahi ta'ala ya Rasul. Apa pekerjaan, aktivitas yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasul? Nabi kemudian menjawab ini. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, amal yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, menggembirakan orang lain. Gembirakan orang lain di sekitar kita. Gimana caranya? Teknisnya ibu bapak lebih paham. Gembirakan orang, bikin orang senang dengan kehadiran kita, bikin orang senang dengan kata-kata kita, bikin orang senang dengan aktivitas kita. Jangan sebaliknya. Sekarang seolah-olah tadi ya, individualisme, egoisme itu sudah sangat lekat. Sehingga ada ibu kepada anaknya ngomong begini, nggak usah pedulikan orang lain juga nggak peduli. Kalau kita ngalami sesuatu, nggak usah peduli orang lain. Anaknya dididik menjadi egois di rumah. Di sekolah dititipkan nilai-nilai egaliter, nilai-nilai sosial. Di rumah dididik dia, dicontohkan dia, dibimbing dia untuk menjadi egois. Nggak usah peduli sama orang lain. Yang penting pedulikan diri kita sendiri. Emangnya yang lain bakal peduli kalau kita punya masalah sebagainya? Itu cara pendidikan yang sedang dilakukan di rumah-rumah kita sekarang. Sekarang lewat hadis ini Nabi menegaskan amal yang paling dicintai Allah yang pertama adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, bikin orang senang. Au takshifu anhu kurbah, atau takshifu itu mukasyafah itu artinya menyingkapkan, mengangkatkan beban, menghilangkan kesulitan. Kalau orang sulit karena nggak punya tempat tinggal, fasilitasi dia bisa bertempat tinggal. Kalau orang kesulitan karena misalkan nggak punya kerjaan, fasilitasi dia dengan pekerjaan. Kalau orang kesulitan mungkin karena nggak bisa pulang, fasilitasi dia dengan mungkin memberikan dia ongkos pulang dan sebagainya. Au takdi anhu dainan, atau membebaskan utang. Ini luar biasa nih ya, membebaskan utang ini. Saya ditanya seorang jamaah, Ustadz, saya sudah silaturahim dengan seseorang yang punya utang terus sama saya. Saya maafkan kesalahannya, saya lupakanlah kekeliruan dia. Tapi kenging tuh Ustadz, saya tetap nagih utangnya. Kenging, bisa nagih utang jadi tidak boleh. Tagih utangnya. Boleh jadi dia lupa dengan kewajibannya dan sebagainya. Tapi kalau ibu bapak bisa membebaskan utang orang yang kesulitan hidupnya karena utangnya, maka itu satu di antara amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Au tatrudu anhu ju'an, memberi makan orang yang kelaparan. Ini luar biasa ya sekarang terutama di Kota Bandung ini luar biasa. Ada aktivitas namanya Jumat Berkah. Itu banyak orang bisa makan gratis tuh hari Jumat itu. Luar biasa tuh di masjid-masjid itu. Sehingga banyak masjid yang kemudian memfasilitasi seperti jadi shelter, tempat penampungan di mana orang sengaja datang misalkan hari Jumat itu, dan kemudian